Berjumpa lagi bersama saya Anissa Fatika Fajarini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas soal yang terkait dengan bahasa Inggris khususnya untuk SMP kelas 9 untuk asesmen akhir jenjang. Selamat menyimak. Yang pertama adalah gambaran umum. Jadi pada gambaran umum biasanya ciri-ciri pertanyaan yang muncul itu what is the text about? What does the text mostly tell you about? And what is the best title for the text above? Nah, di sini gambaran umum itu mengisahkan tentang sebuah teks secara umum. Jadi berisi teks secara umum. Bila teks tersebut sudah diberi judul, maka seringnya judul tersebut merupakan gambaran umum isi teks. Contohnya bisa dilihat sebuah teks mempunyai paragraf-paragraf dengan topik sebagai berikut. Jadi ada 3 paragraf, 3 topik. Nah, yang pertama, why people need a vacation. Yang kedua, places people usually go to during vacation. Dan yang terakhir, things people usually do on their vacation. Nah, yang sering muncul karena ada kata yang sering muncul di sini adalah vacation. Jadi itu merupakan gambaran umum dari teks. Mari kita ke latihan soal. Di sini bisa kita lihat contoh teksnya. Bisa dibaca kalimat pertama, my father has a new black car. Kemudian dijelaskan kalimat berikutnya, he bought it after saving the money for 3 years. He bought it so that my family can travel together easily. Father uses the car to drive my sister and I to school every morning. Twice a week, father drives my mother to the traditional market for shopping. The car has a good design and it has 8 seats. 2 seats in front, 3 seats in the middle, and another 3 seats at the back row. It is very easy to drive. My mother can drive it by herself if my father is too busy in his office to take her to go shopping. Nah, di sini pertanyaannya, what does the text tell you about? Bisa dilihat ada 4 pilihan. Nah, karena di sini yang sering muncul adalah new car, jadi maka jawabannya adalah B, the new car of the writer's fathers. Selanjutnya yang kedua adalah pikiran utama paragraf. Ciri-ciri pertanyaan yang muncul biasanya, what is paragraph 2 about? What does paragraph 3 tell you about? What is the third paragraph of the text about? What is the main idea of paragraph 2? What is the main idea of the last paragraph? Paragraph 4 tells you about. The fourth paragraph is about. Jadi intinya apa pikiran utama pada setiap paragraf atau paragraf tertentu. Jadi secara umum pertanyaan jenis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama topik paragraf dan yang kedua pokok pikiran suatu paragraf. Pada topik paragraf, pertanyaan mengenai topik paragraf menuntut pembaca mencari tahu paragraf yang dimaksud berisi tentang apa. Dan yang di pokok pikiran suatu paragraf, pertanyaan mengenai pokok pikiran menuntut pembaca menentukan kalimat utama yang menjadi pokok sebuah paragraf. Sebuah paragraf biasanya dibangun dari sebuah kalimat utama. Kalimat-kalimat yang lain menerangkan kalimat utama tersebut. Selanjutnya kita ke latihan soal. Di sini terkait dengan topik paragraf. Disajikan sebuah teks, bisa dibaca sendiri. It was my grandpa's birthday party last Sunday. On Friday, my sister and I went shopping at the mall. We bought a nice shirt, then we wrapped it in blue paper. Blue is my grandpa's favorite color. On Saturday morning, my brother and I helped my sister make a birthday cake in the kitchen. It was a big and beautiful cake. I wrote happy birthday on it. After that, we put some chocolate and candle on the top of it. On Sunday evening, my uncle and aunt come to my house. They
brought several bottles of soft drink and flour for Grandpa. We sat together in the living room. My dad said a prayer. Then we sang happy birthday and my grandpa blew out the candle. He cut the cake into small pieces and gave a piece of to everybody at that room. He opened the present and he was very happy with the shirt. Finally, my grandma told us some stories about my grandpa. Nah, pertanyaannya adalah, what is the main idea of the first paragraph? Apa ide pokok pada kalimat pertama? Maka kita menuju pada kalimat pertama. Paragraf biasanya dibangun dari ide adalah A atau A. The writer bought a present for her grandpa. Kenapa bisa A? Karena paragraf tersebut utamanya menceritakan mengenai si penulis yang menyiapkan hadiah ulang tahun untuk kakeknya. Nah, sekarang kita latihan untuk contoh soal pokok pikiran suatu paragraf. Di sini ada sebuah teks, disajikan sebuah teks. Oke, bisa dibaca masing-masing oleh pemirsa. Hooray! We had fun with English in our school. We enjoyed this event on Thursday, 17th January 2008 at Yosudarso Primary School in Karawang. We had waited for it since September 2007. So when the day came, we were really happy. We played many games such as matching colors, matching pictures, horse racing, running, and finding and spelling bee. We had storytellings too. All students from grade 1 to grade 6 joined Fun with English. So there were 3 slots for the activities. We really had fun and we could practice our English. We also sang together about parts of our body and do re mi. Many prizes were given in this event. There were tickets from Ice World and Gondola of Ancol Bay City, tickets from Water Boom of Lipo Cikarang, tickets from Insects World and Freshwater World of TMII, t-shirts, pants, sticker, and many other merchandise. Nah, selanjutnya pertanyaannya, what is the main idea of paragraph 3? Nah, kita menuju ke paragraf 3. Kita lihat pada kalimat pertama. Many prizes were given in this event. Itu merupakan kalimat yang dibangun sebagai ide utama pada paragraf tersebut. Karena jelas sekali kalimat berikutnya menerangkan hadiahnya berupa apa dan dari mana. Jadi jelas jawabannya adalah A. Yang ketiga, biasanya sering muncul adalah informasi tertentu. Ciri-ciri pertanyaannya menggunakan what time, when, how long, how much, how many. Pasti sudah tahu ya arti dari kata-kata tersebut. What time menunjukkan menanyakan kapan, waktu yang tepat. Kemudian when kapan, how long seberapa lama, how much seberapa banyak untuk uncountable noun, dan how many untuk seberapa banyak countable noun. Pada pertanyaan ini biasanya dapat dijawab dengan cepat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, temukan kata kunci yang ada dalam pertanyaan. Yang kedua, carilah kata yang sama atau mempunyai arti yang sama yang ada di bacaan. Silahkan dibaca teksnya terkait dengan The Bangkok Tuk Tuk. Pertanyaannya adalah, how many grown-up can be carried restfully in a tuk-tuk? Nah, di sini kata kuncinya adalah grown-ups and restfully. Kita harus tahu artinya itu adalah apa. Nah, kalau grown up sendiri itu artinya adalah adult atau orang dewasa. Kalau yang ada di teks bisa dilihat di paragraf kedua. Restfully adalah comfortably atau nyaman. Jadi jawabannya adalah 2 orang dewasa.
Selanjutnya kita ke informasi rinci. Pada informasi rinci ini biasanya ciri-ciri pertanyaan yang muncul dimulai dengan kata why, how, which statement is true according to the text. True sendiri artinya benar. Informasi rinci tersurat dalam teks adalah informasi yang tertera atau terdapat dalam teks. Tapi untuk mencarinya perlu membaca teks secara seksama. Biasanya informasi ini tercecer di sana-sini dan kita harus mengumpulkannya. Baiklah, kita akan menuju ke latihan soal. Di sini disajikan sebuah teks dan pertanyaan yang diminta adalah what did the man do after buying the girl a red rose? Jadi apa yang laki-laki di teks tersebut lakukan setelah membelikan seorang gadis bunga mawar merah? Nah, tentunya kita harus memahami teks secara garis besarnya. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita harus melihat lebih seksama. Yang pertama ada di paragraf kedua. After buying a rose flower for the girl, the man offered the girl a ride to her home. She said, "Yes, please, you can take me to my mother." She directed him to a cemetery. Nah, kalimat di atas mempunyai arti setelah membelikan si gadis setangkai bunga, maka laki-laki atau sang pria menawari gadis tersebut tumpangan untuk pulang. Si gadis berkata, "Ya, terima kasih, kamu bisa mengantarku ke ibuku." Si gadis kemudian menunjukkan arah jalan ke makam ibunya. Maka jawaban yang betul adalah B. He took the girl to her mother's cemetery. Selanjutnya adalah informasi tersirat. Biasanya ciri-ciri pertanyaan yang muncul adalah from the text we can conclude that. Yang kedua, from the text we know that. Nah, pada pertanyaan tersirat ini tidak semua pertanyaan dapat dijawab dengan cepat atau dengan cara mencocokkan kata kunci di pertanyaan dengan yang ada di bacaan. Ada jenis pertanyaan yang untuk menjawabnya seorang pembaca perlu membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang tertera di bacaan. Makanya disebut dengan informasi tersirat. Baiklah, kita akan menuju ke contoh soal. Nah, di sini disajikan sebuah teks, diminta, ini adalah report text, kemudian diminta untuk mencari informasi tersirat dari teks tersebut. From the text above, we can conclude that global warming is bla 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 for living things. Nah, otomatis ini si pembaca harus membuat kesimpulan dari teks tersebut. Bukti-bukti dapat diperoleh dari paragraf ketiga. Karena di paragraf ketiga ini mempunyai arti dengan meningkatnya pemanasan global, maka es di kutub utara dan selatan mencair. Hal ini akan mengakibatkan permukaan air laut meningkat. Tanaman dan binatang yang tak mampu untuk beradaptasi dengan suhu yang lebih tinggi akan menjadi punah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanasan global berbahaya bagi makhluk hidup. Jawabannya adalah B. Dangerous. Selanjutnya ada rujukan kata yang biasanya muncul pada soal. Ciri-ciri pertanyaannya, yang pertama, what does the underlined word refer to? Yang kedua, the underlined word refers to. Nah, untuk menjawab ini petunjuknya adalah kita harus memahami dulu rujukan kata adalah kata yang menggantikan kata yang telah disebutkan sebelumnya atau kadang-kadang sesudahnya. Rujukan kata bisa berupa kata ganti orang maupun benda seperti he, she, it, they, him, her, them, me,
this, those, dan sebagainya. Bisa juga kata yang menggantikan tempat atau waktu yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya, during these times atau the lady lived there. Nah, untuk contoh latihan soalnya disajikan sebuah teks prosedur. Selanjutnya, pembaca diminta untuk menentukan reference dari kata it. If you don't have it, nah, what does the underlined word refer to? Ini ada di step kedua, ada di langkah kedua. Squeeze out as much moisture as you can from the grated potatoes. It is easier to do this with potato risers. If you don't have it, you can use paper towel to squeeze it. Nah, itu merujuk ke kata sebelumnya, sebelum kata tersebut ya. Jadi merujuknya kalimat sebelumnya. Lihat pada kalimat it's easier to do this with potato risers. Nah, lebih mudah menggunakan potato risers untuk melakukannya. Kalimat berikutnya mempunyai arti kalau kamu tidak punya. Jadi yang dimaksud dengan it di kalimat tersebut adalah potato risers. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah makna kata atau frasa. Makna kata atau frasa sendiri adalah maksud yang terkandung di dalam suatu kata atau kalimat. Biasanya ciri-ciri pertanyaannya adalah the underlined word means. The underlined word is closest in meaning to. What does the underlined word mean? Jadi kata yang digarisbawahi artinya, maknanya apa? Nah, seringkali makna kata atau frasa dapat ditebak dari konteks kalimat dalam sebuah teks. Untuk itu, pilihlah jawaban untuk pertanyaan makna kata berupa kata yang maknanya sama atau hampir sama dengan kata yang digarisbawahi sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, tibalah pada jenis soal yang terakhir yang akan saya bahas, yaitu pesan moral. Biasanya ciri-ciri pertanyaannya adalah what is the moral value of the text? What moral value can you learn from the text? What do you learn from the text? Nah, dalam bahasa Inggris ada teks yang memang dengan sengaja ditulis dengan tujuan untuk mengajarkan nilai-nilai moral tertentu. Teks yang dimaksud adalah teks berbentuk naratif. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak semua teks naratif memuat pengajaran nilai moral. Nah, kita akan menuju ke contoh soal. Di sini disajikan sebuah naratif teks dan kemudian pertanyaan yang muncul adalah which is the moral value you can learn from the story? Tentunya pembaca membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan secara seksama. Kemudian selanjutnya pembahasannya yaitu seringkali dalam sebuah teks naratif ada kalimat yang mengandung pesan moral di akhir cerita. Biasanya ada di akhir cerita. Meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Teks di atas merupakan salah satu contoh di mana ada pesan moral di akhir cerita. Maka yang paling cocok adalah jawabannya D. Don't forget the old friend if you get the new one.